Tetapi kita duduk di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, menambah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu ya, kita sudah membahas tentang bagaimana Islam itu memberikan satu perhatian yang serius terhadap persoalan halal tidaknya, sah tidaknya transaksi akad-akad yang kita lakukan terhadap orang lain. Misal seseorang meminjam uang kepada tetangga atau saudaranya, berapapun jumlahnya, dari sudut pandang agama, apa hukumnya kita minjam uang dari saudara, dari orang lain? Boleh tidak? Boleh. Kemudian apa keutamaannya orang yang memberikan pinjaman? Ada, bahwa orang yang memberikan pinjaman itu berarti dia membantu orang lain. Apalagi kalau yang dibantu itu adalah saudaranya sendiri, ya. Dan kalau kita meringankan beban saudara kita sendiri, bukan hanya kita beribadah, bukan hanya kita melakukan amal soleh, tapi kita juga membantu orang yang paling dekat dengan kita, zawil kurba wal yatama wal masakin. Orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kita, selain orang yang memang nafkah dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kita, nafkahnya menjadi tanggung jawab kita, orang yang harus kita bantu itu adalah zawil kurba, orang yang punya kekerabatan dengan kita. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab qarabah, karib, sahabat qarib, ya. Orang yang punya kekerabatan dengan kita, berarti kalau kita membantu memberikan piutang kepada seseorang, berarti kita sedang meringankan saudara kita, membantu saudara kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan senantiasa memudahkan urusan seorang hamba selama hamba itu suka memudahkan urusan saudaranya. Nah, jadi kalau kita membantu orang lain, pada dasarnya, lahiriahnya, zahirnya kelihatan kita membantu orang, tapi pada dasarnya kita membantu orang itu sebenarnya adalah kita membantu diri kita sendiri. Kita memudahkan urusan kita sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kadang kita memberi orang bantuan tanpa pernah terfikir oleh kita bahwa orang yang kita beri bantuan itu pada saat itu dia dhaif, dia mustahik, dia hanya orang lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Ibu telah membantu saya. Itu saja. Kita tidak tahu rahasia Allah. Ternyata alam ini diputar oleh Allah, keadaan ini diputar oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini diputarkan oleh Allah, yang tadinya kaya raya tiba-tiba menjadi orang tidak mampu. Yang tadinya orang yang tidak mampu, atas kesungguhan dan juga ikhtiar serta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mampu tadi tiba-tiba menjadi orang mampu. Begitu kita suatu saat kepentok urusan kita, buntu urusan kita, tidak ada solusinya, tanpa pernah kita pikirkan bahwa ternyata 10 tahun yang lalu, sekian bulan yang lalu, sekian tahun yang lalu, orang yang dulu saya bantu, ternyata hari ini dia menjadi solusi dari urusan yang kita buntu untuk menyelesaikannya. Ada banyak dalam kehidupan kita Bapak Ibu.
Nah, inilah jawaban dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, bahwa Allah akan membantu seorang hamba yang juga rajin suka membantu saudaranya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, Islam memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan ini supaya kita juga berada pada track, pada jalur yang benar. Jangan sampai ada saudara kita minta tolong pada kita, kita mampu menolong, dia pengen minjam sesuatu, kita punya. Karena kita tidak paham, tidak tahu keutamaan membantu saudara dalam bentuk pinjaman, akhirnya kita bilang mohon maaf saya nggak punya apa-apa, padahal di rumahnya itu apa yang nggak ada. Ada orang-orang yang seperti itu, dia mampu memberikan bantuan tapi dia tidak mau. Kenapa? Bukan karena tidak percaya, mungkin hatinya belum tergerak. Bukan karena khawatir tidak dikembalikan, belum tentu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya fikih muamalat itu memberikan kemudahan, memberikan jalan bagi kita untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini, lebih kurang sekitar 20 menit ke depan, izinkan saya menyampaikan satu pembahasan lanjutan dari apa yang kita bahas pada 2 bulan yang lalu terkait dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW terkait dengan bab jual dan beli. Bab jual dan beli. Kenapa bab jual dan beli ini? Karena memang ini adalah termasuk kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang sering sekali kita lakukan. Ini roti. Saya yakin roti ini bukan takmir Masjid Al-Watoniyah yang buat. Benar Mas Amar ya? Kalau tidak kita yang buat, berarti kita beli dari orang lain. Ya. Orang yang punya perusahaan roti ini, saya yakin dia tidak buat gandum sendiri. Saya yakin dia tidak buat tepung sendiri. Pasti dia beli juga dari orang lain. Dari pabrik, dari toko yang memang menjual tepung untuk bahan roti dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab jual beli, salah satu yang menyebabkan, dulu sudah kita bahas, salah satu yang menyebabkan jual beli itu menjadi sah adalah ketika jual beli itu didasarkan kepada kejujuran. Jujur dalam bab jual beli itu maksudnya Bapak Ibu, maksudnya kita tidak melakukan penipuan terhadap orang yang membeli atau orang yang membeli menipu yang menjual. Kalau si penjual menipu si pembeli, gampang kita menggambarkannya. Oh, penjual menipu calon pembeli. Salah satu gambarannya, barang tidak baik dibilang bagus, barang sudah kadaluarsa dibilang baru. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz kok ada seorang calon pembeli menipu penjual? Bisa. Dulu di zaman Nabi ada praktek-praktek di mana pembeli itu justru menipu penjual. Bagaimana caranya? Dalam kajian fikih muamalat ada satu pembahasan dalam kajian fikih itu namanya talaqi ar-rukban. Apa itu talaqi rukban Bapak Ibu? Talaqi rukban itu adalah menyegat orang-orang kampung yang membawa barang dagangan, sebelum mereka sampai ke kota, ke pasar, barang itu dicegat di tengah jalan. Talaqi, ditemui di depan. Jadi sebelum mereka masuk ke pasar, oleh para pemborong ini, barang itu langsung diserobot di tengah jalan, langsung diborong di tempat. Apa yang terjadi pada saat itu? Para penjual itu mereka belum tahu harga. Ya. Tapi kalau hari ini, siapa yang tidak tahu harga barang?
Radio RRI setiap hari Pak Haji ya, setiap hari di malam hari biasanya itu menyiarkan harga barang-barang kebutuhan pokok hampir di pasar-pasar besar di setiap kota yang ada di Indonesia. Harga cabai sekian, harga ini sekian, sekian. Dulu begitu, ketika para petani itu membawa barang dagangannya dari pelosok